Pertanyaan pertama, suara apa? Istirahat kah? Oke, pertanyaan dari Moses pertama, petir baru terdengar setelah terlihat kilatnya. Hal ini menunjukkan apa? Ada yang tahu? Kalau kita pas lagi hujan-hujan itu kan? Ya kan? Yang pertama kali kelihatan apanya? Kilatnya, cahayanya itu, atau suaranya dum? Hah? Cahayanya terlebih dahulu. Kenapa seperti itu? Ya, kecepatan cahaya lebih cepat daripada kecepatan rambat bunyi. Ya, ada kalau nggak salah, coba googling. Kecepatan cahaya berapa tuh? Kalau nggak salah 3 dikali 10⁻8. Coba cek, bener nggak? Cek, silakan yang di rumah sambil dicek, boleh. Kecepatan cahaya itu apakah benar 3 kali 10 pangkat? Hah? 10 pangkat berapa itu? Kecepatan cahaya 3 dikali 10⁻8 meter per second. Ya, ini kalau bicara cepat rambat seperti ini. Maksudnya apa? Si cahaya ini, kebayang dong, 3 kali 10⁻8 itu jadi berapa? 300 juta. Ya, 300 juta meter per second. Jadi dalam 1 second, dia atau 1 detik dapat menempuh jarak 300 juta meter. Ya, menempuh jarak sebesar 300 juta meter. Nah, paham ya di sini ya. Jadi mereka barengan keluarnya, tapi yang terlihat sama kita dahulu adalah kilatan cahaya. Setelah itu baru bunyinya. Kalau coba deh nanti kalau lagi hujan, kalian coba hitung. Habis red, kamu hitung 1, 2, 3, 4, 5. Blur. Baru berapa detik kemudian baru karena apa? Dia pun kalau coba cek kecepatan rambat suara, silakan di Google coba. Cepat rambat bunyi lah, cepat rambat bunyi di udara. Kecepatan ini kan kecepatan cahaya. Ini satu lagi ada cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi. Nah, rambat bunyi itu sebesar 340. Ya, kira-kira 340-an ya, 340 meter per second. Nah, itu bedanya tuh. Oke. Bedanya jauh banget. Ada dulu kalau nggak salah, nah yang kecepatan cahaya itu menyerupai ini nih, sel saraf kita. Maksudnya apa? Vincent, saya panggil dia langsung nengok. Paham nggak? Paham nggak maksudnya? Apa itu? Syarafnya Vincent nerima suara dari saya masuk ke kupingnya, itu dari kuping shoot, kecepatannya mirip kayak kecepatan cahaya direkam sama otak. Paham ya? Karena kan dari kuping ini reseptor. Ada konek sambung. Nah, yang bahaya kalau saya panggil Vincent. Apa, Pak? Ya kan? Ada jeda di situ, buffer, ya kan? Ya, itu yang ada masalah sama bagian sarafnya. Maaf, Vincent, kalau misalkan tadi saya panggil Vincent, dia baru apa, Pak? Ada jeda ya nggak sih? Ada jeda loading. Makanya ada bilang, wah lemot loh, orang bilang gitu. Nah itu bukan, itu ada yang salah. Mungkin makanannya ada yang kurang atau mungkin ada sel saraf yang maaf ada putus-putus. Ini contoh ya, bukan kamu, ini contohnya aja tadi. Paham ya? Teman-teman di rumah paham ya? Oh di rumah baper juga nih, nggak kedengeran saya nih ngomong nih. Suara saya terdengar kah? Kedengeran. Dengeran ya. Nanti sama kayak yang video ketiga udah ngomong nyuap-cuap, nggak ada suaranya, ya kan? Oke, itu pertanyaan pertama dari Moses. Ya, makanya jawabannya apa kira-kira 28 itu? Silakan dibuka di WA grupnya itu nomor 28. Kira-kira jawabannya apa?
Ya, delta ya. Kelajuan rambat cahaya lebih cepat dibandingkan kelajuan rambat bunyi. Ya udah kelihatan coy. Ini 3 kali 10⁸, 300.000 juta per meter per second. Dibandingin sama yang 340 meter per second. Paham ya? Oke. Lanjut, Makaila. Gelombang bunyi apa, Sir? Nah, silakan ada yang bisa bantu jawab. Gelombang bunyi itu apa sih? Nah, pengertiannya dulu deh. Ini ada getaran, terus ada gelombang. Bedanya apa antara mereka berdua? Kalau getaran, dia cuma gerak bolak-balik gitu loh. Gerak bolak-balik dari titik seimbang. Kayak bandul yang kemarin waktu kita pelajari itu loh. Kalian sudah hitung. 1, 2, 3. Jadi getaran cuma gerak bolak-balik. Tidak ada tenaganya. Nah, kalau gelombang, ini baru getaran yang merambat. Ya, getaran yang merambat. Nah, getaran yang merambat. Dia punya tenaga, punya power. Ya, contohnya tadi kalau dibandingin apa tadi tuh? Tadi nih, masuk ke Georgius pertanyaannya nih. Air laut itu masuk gelombang apa? Ya kan? Kenapa bisa terjadinya tsunami? Nggak usah jauh-jauh tsunami. Misalkan nih kita di kolam renang nih. Ya, saya gambarin kolam renang. Ya, kalian lempar, kalau kalian di kolam renang kalian suka melempar-lempar itu nggak apa nyari koin gitu misalkan, ya kan? Nah, jadi kalian di atas semua, lempar batu, lempar koin, tum ke air. Apa yang terjadi airnya? Ada gelombangnya, gitu loh. Ada gelombang wave-nya, gitu kan? Itu yang disebut dengan gelombang transversal, ya. Ya, jadi gelombang transversal ini gambarannya gimana ya? Nanti coba lihat di video saya sebelumnya. Jadi misalkan yang gampang gini, ini ada tali ini saya tempel di sini, ya. Tali saya tempel di sini. Halo, perhatiin dulu, makanya lihat sini. Stop dulu handphonenya. Tali saya tempel di sini, panjang talinya, gitu kan? Ini panjang, saya tarik dia panjang gitu. Saya getarinnya naik turun, paham nggak? Saya getarinnya naik turun nih. Jadi si tali itu saya buat gini, saya naik turun. Arah getarannya kemana? Naik turun, ya kan? Tapi arah merambatnya kemana si tali itu? Ke sana nih, dia bikin gelombang kayak gitu, gitu kan? Sini terus balik lagi dia. Paham? Jadi saya getaran naik turun, ya, getaran naik turun, arah merambatnya ke depan belakang. Paham ya? Jadi ada beda. Jadi bedanya tadi ada gelombang transversal, gelombang longitudinal. Yang pertama, gelombang transversal itu, jadi saya nanti coba lihat video yang lain ya di ininya, video sebelumnya sudah saya siapin. Gelombang transversal itu antara arah getaran dan arah rambatan terjadi tegak lurus. Paham ya teman-teman ya? Si tali saya buat begini, getarannya kan saya naik turun, ngerambatnya kiri kanan, gitu loh. Dia bikin gelombang gitu loh. Paham ya? Itu sama kayak apa? Kenapa? Nah, energinya jelas lah. Kalau yang gampang misalkan tsunami, bawa arus dia kencang, ya kan? Contoh begini, bawa energi. Misalkan nih, saya ngomong di sini, kalian bisa dengar di sana, ya kan? Ada gelombang yang sampai ke telinga kalian, bawa energi nggak ke kalian tuh, ya kan? Maksudnya energi di sini gimana ya? Untuk mendefinisikan energi kan bisa banyak ya kan? Ya kan nggak kalau suara kan nggak begitu kelihatan energinya, tapi bisa sampai ke sana. Yang pertama ada sumber suara, ya kan? Ada media rambat, sama ada penerima di sana, gitu loh. Nah energinya yang bisa kita lihat udah jelas, yang kita bisa lihat yang jelas gelombang, yang benar kita bisa lihat tsunami, ya kan? Dia ngantem atau nggak usah jauh-jauh. Rumah kalian kalau misalkan di jalan raya terus dia banjir, ya kan? Tergenang kan tuh air, mobil lewat, otomatis dia bikin gelombang tuh. Ya kan? Airnya tadi kalau nabrak pot kalian bisa jatuh. Itu energi yang bisa kita lihat dengan jelas.
Ya kan? Kadang-kadang makanya kalau orang-orang yang di pinggir rumahnya yang pas di pinggir jalan terus mobil orang punya rumah tuh punya, wah jalan pelan-pelan. Kenapa? Supaya dia arusnya nggak kenceng gitu loh. Gitu ya. Terus apalagi tadi gelombang transversal longitudinal nanti kalian lihat. Jadi gelombang transversal yang tadi, ya kan? Ya contohnya tadi kita ngelempar koinnya jatuh ke bawah terus bikin gelombang. Jadi antara si getaran sama arah rambatannya tegak lurus. Tapi kalau longitudinal, coba longitudinal halaman berapa tuh yang ada gambar selingkinya? Coba dibuka bukunya. Yang ada pernya halaman berapa? 107. Itu gelombang longitudinal. Maksudnya apa, Sir? Itu kan ada per ya. Udah dilihat halaman 107, teman-teman? Udah, Sir. Udah ya. Itu kan ada per ya. Per misalkan saya taruh ini misalkan per nih, ya kan? Ini per nih. Saya dorong dia ke bawah, ya kan? Getarannya ke bawah. Arah ngerambatnya kemana? Ke kiri, ke kanan, atau atas bawah? Halo? Paham nggak nih? Saya seharusnya bawa alatnya ya. Ada selingki di bawah tuh. Makanya cepat-cepat masuk supaya kita main klep lagi. Ya kan? Ini misalkan selingki, per nih. Kalau saya getarin ke bawah, ya, weng, kayak apa sih, yoyo ya. Kalau kita getarin ke bawah, dia arah ngerambatnya kemana? Ya ke bawah juga kan? Ke atas, habis ke bawah dia ke atas lagi. Gitu kan? Nah, jadi longitudinal itu arah getaran sama arah rambatannya sama. Paham nggak sampai sini? Kalau saya getarin ke bawah, weng, si per juga arahnya ke bawah rambatnya. Ya kan? Kalau saya taruh di meja begini, ya kan? Saya getarin ke arah kiri, weng, ke sana. Dia ngerambatnya kemana? Ke sana juga. Paham ya? Jadi bedanya transversal sama longitudinal, kalau transversal arah getaran, arah rambatannya tegak lurus dia. Kita getarin gini, rambatnya gini. Ya. Ya. Ini transversal. Kayak kalau transversal nih, pakai T nih gini. Getaran gini, rambatnya gini. Ya. Kalau longitudinal, dorongnya ke bawah, ya kan? Meratnya juga ke bawah. Kalau kita dorong ke kiri, kerambatnya ke kiri juga. Searah. Kalau longitudinal itu arah getaran dan arah rambatannya searah. Kalau transversal tegak lurus. Sampai sini paham teman-teman? Oke. Sebentar saya matiin dulu. Nanti coba dilihat lagi video-videonya di GCR ya.